Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Listrik statis itu tidak lain adalah listrik yang disebabkan oleh muatan yang diam. Untuk sebabnya di listrik statis, yang pertama yang harus kita pelajari adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb di sini ada dua, yaitu ada gaya tarik dan ada gaya tolak. Kapan itu terjadi? Jika ada dua muatan atau lebih. Jadi syaratnya minimal harus ada dua muatan. Misalkan di sini Q1 bermuatan negatif dan Q2 bermuatan positif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Ini kita tuliskan dengan F1, misalkan ini adalah F2. Kemudian di bawahnya, jika ada Q1 bermuatan positif kemudian Q2 bermuatan positif, maka akan terjadi gaya tolak. Saya namakan ini F1 dan F2. Ada muatan negatif dan ada muatan negatif, maka akan terjadi gaya tolak. Jadi intinya di sini, jika muatannya tidak sejenis, akan terjadi gaya tarik menarik, dan jika muatannya itu sejenis, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Berapa besarnya gaya Coulomb yang ada di sini, baik F1 maupun F2. F1 sama dengan, misalkan jarak antara Q1 dan Q2 itu adalah R, maka besar gaya Coulombnya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. R ini adalah jarak antar dua muatan, K itu adalah tetapan, besarnya K di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9, satuannya Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jadi ini satuannya. Q1 adalah besar muatan masing-masing, yaitu satuannya adalah Coulomb. Q1 adalah besar muatan pertama, satuannya adalah Coulomb. Q2 adalah besar muatan yang kedua, satuannya adalah Coulomb. F adalah gaya. Baik, kita lihat di contoh soal berikut ini. Oke. Di contoh soalnya, A dan B bermuatan min 10 mikrocoulomb dan 40 mikrocoulomb. Berapa besarnya gaya tarik jika keduanya terpisah pada jarak 0,5 meter? Di sini ada satuan mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi mikro itu 10 pangkat min 6. Min 6 coulomb berarti. 40 mikrocoulomb berarti 40 kali 10 pangkat min 6. Baik, ini adalah Q1, ini adalah Q1, yang ini adalah Q2. Berapa besarnya gaya tarik jika keduanya terpisah pada jarak 0,5 meter? Ini adalah R-nya. Yang ditanyakan di sini adalah besarnya gaya tarik. Kenapa gaya tarik? Karena keduanya itu berbeda jenis, satunya negatif, satunya positif. Baik, karena yang ditanya adalah F, maka F itu sama dengan K, Q1, Q2 per R pangkat 2. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan Q1 10 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 40 kali 10 pangkat min 6, R-nya ini adalah setengah, saya tulis 0,5 dipangkatkan 2. Baik, dilihat berikutnya penyelesaiannya. Oke. Kenapa tidak ditulis negatif? Negatif ini hanya menunjukkan terjadi gaya tarik atau terjadi gaya tolak. Jadi tidak perlu ditulis angka negatif di sini. 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 6 ini adalah min 12. Ini min 12, atau boleh diuraikan satu-satu. 10 pangkat min 6 dengan 10 ini min 5. Min 5 dengan 9 itu adalah 4. 4 dengan min 6 itu adalah min 2. Min 2 dengan 0 yang ada di sini tinggal min 1. Berikutnya,
Angkanya tinggal 9 kali 10 pangkat min 1 ini, kemudian di sini ada angka 4 dibagi dengan setengah dipangkatkan 2. Setengah ini boleh saya tulis 1/2. Jadi 1/2 dipangkatkan 2. Maka ini sama dengan 9 kali 4, 10 pangkat min 1 dibagi dengan 1/4 karena dipangkatkan 2. Saya balik ke atas, berarti 9 kali 4 kali 4, 10 pangkat min 1. 4 dikali 4 adalah 16. Kita lihat sini, 16 dikalikan dengan 9. 6 dikali dengan 9 adalah 54. 4, 5, 9 kali 1, 9 ditambah dengan 5 adalah 14. Jadi 144, 10 pangkat min 1. Atau boleh ditulis 14,4 Newton. Jadi ini kita geser 1. Berikutnya, mungkin ada contoh berikutnya. Mudah-mudahan ini kalian paham. Untuk contoh berikutnya, lihat di sini. A dan B terpisah pada jarak 0,5 meter. Gaya yang timbul adalah F. Berapakah gaya tarik-menarik antar keduanya jika jaraknya diperbesar menjadi 1,5 meter? Muatan A dan B 10 pangkat min 10 mikrokulom dan 40 mikrokulom. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini, jika jaraknya diperbesar, berapa besar gayanya? Kita bisa menggunakan perbandingan. Perbandingan yang pertama, saya tulis F1, saya bandingkan dengan F2. F1 ini dimana pada jaraknya adalah 0,5 meter, F2 nanti jaraknya pada saat dia diperbesar menjadi 1,5 meter. Besar muatannya adalah sama. Kita tulis dulu seperti rumus sebelumnya. Ini adalah Q1, Q2 per R1 kuadrat. Ini untuk membedakan saya kasih R1 0,5 itu adalah R1. Kemudian yang F2 Q1 Q2 per R2 kuadrat. Oke. Kita coret karena nanti K-nya itu sama, kita buang ini. Kemudian Q-nya juga Q1 dan Q2 itu sama, kita coret. Berarti yang di atas itu tinggal 1 per R1 kuadrat, yang di bawah tinggal 1 per R2 kuadrat. Kita balik, yang ini berarti menjadi R2 kuadrat per R1 kuadrat. Atau ini boleh ditulis, besarnya F1 per F2 itu sama dengan R2 per R1 pangkat 2. Kita masukkan angkanya. F1 di situ adalah F. Ini adalah F. F2-nya tidak tahu. Besarnya R2 itu adalah 1,5. Besarnya R1 adalah 0,5. Ini dipangkatkan 2. Kita coret kemana? 15 dibagi dengan 5 adalah 3. 3 dipangkatkan 2 adalah 9. Karena yang kita cari adalah F2, maka besarnya F2 itu jadi F2 pindah ke sini. Ini F2 pindah ke ruas kanan, 9-nya pindah ke ruas kiri. Atau boleh ditulis dengan F2 itu sama dengan F per 9. Atau boleh juga dikatakan 1 per 9 F. Satuannya adalah Newton. Nah, sekarang kalian coba untuk mengerjakan kuis ini. Nanti hasilnya kalian tulis di link. Ini
Dua benda A dan B bermuatan mula-mula. Dua benda A dan B bermuatan mula-mula ditempatkan pada jarak 0,5 meter satu sama lain sehingga timbul gaya sebesar 81 Newton. Jika jarak A dan B diperbesar menjadi 1,5, berapakah besar gaya tarik-menarik keduanya? Untuk sementara cukup sekian dulu untuk gaya Coulomb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.